Setengah saat berlalu dalam sekejap mata. Pasukan manusia tiba-tiba maju beberapa langkah, lalu tiba-tiba bergegas kembali. Perubahan formasi 50.000 orang memakan waktu hampir seketika, dan 3 paku keluar dari formasi pertahanan dan menembus langsung ke belakang. Eksekusi yang begitu efisien telah mengejutkan para iblis. Hampir seketika, semua ras mulai bertindak, dan tujuannya jelas, dan tidak ada ras manusia yang melakukan sesuatu yang tidak berarti. Di sisi lain, ribuan dari mereka dari Demon Rache sudah siap bahkan setelah mengetahui perintah ini. Namun, kecepatan ribuan orang membentuk tim untuk buru-buru membunuh kurang dari setengah kecepatan ras manusia. Ras manusia yang dipimpin oleh 3 paku semuanya tampak acuh tak acuh, menandai bagian depan dengan seluruh kekuatan mereka, dan ada ras manusia yang menjaga di kedua sisi. Ada musuh. Tim pertama keluar dari ujian. Sebuah tim yang terdiri dari 10 orang meledak dalam sekejap, melewati sekelompok orang, dan masuk ke dalam kegelapan. Tetapi cahaya terang yang mereka tinggalkan di sepanjang jalan membentuk garis, menunjukkan posisi di mana umat manusia harus mengikuti dengan cermat. Tim kedua dan tim ketiga berangkat satu demi satu. Mereka adalah pasukan garda depan dan mereka juga pandai mencari informasi. Setelah menunggu sekitar 10 napas, Kapten terkemuka melaporkan satu demi satu, dan mendapat perintah dari Feng Ming untuk bergerak maju dengan cepat. Kecepatan tentara telah meningkat beberapa poin. Saat ini, Feng Ming mengikuti di belakang semua orang. Hal terpenting dalam serangan tiba-tiba adalah menjaga dari serangan dari belakang. Feng Ming mengambil alih tugas yang paling sulit. Dengan mundurnya umat manusia, Feng Ming juga melihatnya, dan, anjing, yang telah lama bersembunyi di sekitarnya bergegas keluar satu demi satu. Feng Ming mengambil pedang terbang dengan santai, dan, anjing, ini dipisahkan satu sama lain. Pada saat ini, Feng Ming tidak berani bertarung. Dia hanya memukul mundur tentara yang mengejar ini. Dia tidak membuat pisaunya, dan dia tidak rakus akan kesempatan untuk menyerang. Hanya dalam setengah saat, tentara bergegas keluar dari pengepungan yang gelap. Kemudian, mereka bergegas ke stasiun semula tanpa henti. Kekosongan di belakang mereka meraung dan mendesis marah, seolah ada kemarahan tak berujung di hati mereka yang perlu dilampiaskan. Tapi tidak peduli seberapa marahnya dia, itu tidak membantu. Karena Feng Ming mundur dengan sangat tegas, tanpa kecerobohan sedikit pun. Respon yang nyaris sempurna itu membuat Laksamana Ming di langit bertepuk tangan. Feng Ming agak kuat. Bagaimana dia bisa menebak bahwa jumlah orang yang menghadapi Void adalah yang terbesar? Feng Tianxing menunjuk ke langit. Sudah waktunya, dengan kecepatan Void, tidak peduli seberapa lambatnya, mereka seharusnya muncul di belakang mereka saat mereka menyiapkan penyergapan dan menunggu. Mereka tidak muncul, tapi Void sudah muncul. Jadi musuh kemungkinan berada di cara untuk mundur pikiran kosong jika jalan ini diblokir. Manusia dan iblis ini hanyalah domba yang menunggu untuk disembelih. Laksamana Ming tampak berpikir. Jadi begitu, saat mengerutkan kening dan berpikir, dia menatap Feng Tianxing lagi. Kami sudah mengurus mundurnya setan-setan itu, mengapa tidak mengurus mereka? Feng Tianxing tiba-tiba tersenyum. Ini pertempuran yang sebenarnya langka sekarang. Bagaimana kita bisa membiarkan mereka melewatkan kesempatan seperti itu? Ada banyak jenis pengetahuan teoretis, dan masing-masing bisa masuk akal. Tetapi ketika benar-benar diterapkan, tidak ada yang benar atau salah. Hanya cocok dan tidak cocok. Sekarang Feng Ming adalah salah satu kekuatan paling penting di bawah komandoku. Yang paling dia butuhkan adalah pertarungan yang sebenarnya, untuk membantunya menemukan metode bertarung yang paling cocok. Feng Tianxing masih menaruh harapan tinggi pada Feng Ming. Bakat Feng Ming sendiri sangat kuat. Di kehidupan sebelumnya, kecuali dirinya sendiri, yang diliputi oleh peluang dan mampu mengungguli dia, hampir tidak ada yang bisa menjadi lawannya. Ini adalah pencapaian yang dicapai dengan alasan bahwa Feng Ming sangat kekurangan sumber daya kultivasi. Dengan kata lain, jika Feng Ming memiliki sumber daya yang cukup, kecepatan latihannya bahkan bisa dibandingkan dengan kecepatannya saat dia mulai menyontek. Orang ini tidak memiliki kekuatan untuk mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan sikapnya terhadap umat manusia atau tingkah lakunya sendiri. Seperti berdiri, satu-satunya masalah dengan ini adalah terlalu konservatif. Feng Tianxing menggelengkan kepalanya tak berdaya. Laksamana Ming di samping bertanya. Lalu mereka menerobos seperti ini. Apakah mereka berencana bertarung melalui jalan lain sepanjang malam? Feng Tianxing mengangkat bahu dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana menurutmu? Bagaimana dia bisa melakukan tindakan berisiko seperti itu? Jika dia dikepung lagi, masalahnya akan menjadi besar. Dia sedang menunggu dukungan kita. Lupakan saja. Mari kita lihat. Feng Tianxing sedikit terdiam. Semakin saya melihat pengaturan Feng Ming, semakin saya bisa merasakan kepengecutannya. Adegan pada saat itu dapat direproduksi dari kata-kata para iblis yang diselamatkan. Serangan langsung Feng Ming menghancurkan pengejaran kekosongan. Dalam situasi ini, pilihan pertamanya bukanlah memanfaatkan kemenangan dan mengejarnya. Dia bahkan tidak memiliki sedikit cinta untuk pertarungan, dan berbalik dan pergi. Dalam perjalanan mundur, alasan mengapa dia ingin melawan adalah mundur dengan pikiran yang lebih tenang. Tindakannya sekarang menegaskan perilaku pengecutnya.
Dia dengan mudah menembus pengepungan kehampaan tanpa kehilangan apapun. Dan dia pasti menyadari ketidaknormalan ini. Tapi dia masih tidak membuat kemajuan gegabah. Melihat postur mereka saat ini, tampaknya mereka tidak hanya siap menunggu penyelamatan mereka sendiri, tetapi bahkan bersiap untuk bertahan di sini selama beberapa tahun. Lihatlah lingkaran sihir. Diatur dengan hati-hati. Bahkan setiap bagian tanah yang mereka injak ditutupi dengan lingkaran sihir. Dengan kepadatan seperti itu, akan memusingkan untuk mengubah angin dan perjalanan. Sialan. Aku baru saja mengajarkan sesuatu. Feng Tianxing membantu dahinya tanpa daya. Ribuan perhitungan. 1 tautan terlewatkan. Meskipun Feng Ming diajari sendiri, namun kebiasaan yang terukir di tulangnya sejak dia masih kecil tidak dapat diubah untuk sementara waktu. Tingkah laku Feng Ming sangat mirip dengan ras manusia yang dulunya bertahan hidup di celah. Dia melepaskan tembakan dan segera berpindah tempat. Ketika dia menemukan tempat yang bagus, dia hanya membuat persiapan yang matang dan siap untuk melawan. Hanya saja cara mereka terbatas pada awalnya. Mereka hanya bisa menggali terowongan bawah tanah. Tapi sekarang tidak apa-apa. Lingkaran sihir itu satu demi satu, kan? Sangat stabil. Feng Tianxing sedikit terdiam. Yah, tidak masalah. Setidaknya dia memimpin umat manusia sekarang adalah yang terbaik. Meskipun stabilitas Feng Ming agak terlalu tinggi, harus dikatakan bahwa dia benar-benar cocok untuk situasi umat manusia saat ini. Tidak ada orang kuat yang mutlak, dan tidak ada tempat persembunyian yang cocok untuknya. Bahkan kehidupan terbatas pada wilayahnya sendiri. Cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan mengurangi semua kemungkinan kerugian dan melestarikan setiap umat manusia sebanyak mungkin. Mungkin inilah alasan mengapa Feng Ming bisa dikenali oleh ras manusia ini. Feng Tianxing menghela nafas. Tentu saja, biarkan mereka berkumpul bersama. Lihatlah kecepatan eksekusi perintah ini. Terlalu cepat. Semakin banyak Feng Tianxing menonton, semakin dia tidak bisa berkata-kata. Dapat dimengerti bahwa Feng Ming stabil. Setelah semua, dia telah mengalami dikepung oleh setan. Tetapi untuk ras manusia lainnya, mengapa Anda bergabung dalam kesenangan? Terutama yang barusan berbicara. Kamu diam jika kamu tidak tahu bagaimana menyarankannya. Dan kamu masih berpikir bahwa lapisan lingkaran sihir tidak cukup kuat. Dan kamu mengusulkan untuk meletakkannya lagi. Sial itu. Kamu berencana menggunakannya untuk membantai Tuhan.